Di balik ketegangan yang meningkat dalam dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, terdapat cerita penting yang jarang diangkat dengan jelas. Perubahan signifikan terjadi di timur Indonesia, khususnya di Papua. Wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai daerah terbelakang, penuh konflik, dan sering menjadi sorotan isu hak asasi manusia oleh negara-negara Barat, kini mulai menunjukkan arah baru yang penuh harapan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, titik logistik yang strategis, serta pemain utama dalam ekspor nasional ke arah timur dunia. Sementara banyak negara mengalihkan pandangan ke utara untuk mencari mitra dagang dan jalur distribusi, Indonesia justru berani memfokuskan perhatian ke timur, membangun berdasarkan akar yang selama ini diabaikan oleh sejarah. Langkah ini membuat Australia, yang selama ini merasa memiliki dominasi di kawasan Pasifik Selatan, terdiam dalam kekaguman dan kehati-hatian. Perubahan di Papua tidak terjadi secara instan. Selama 2 dekade terakhir, pemerintah Indonesia terus menggelontorkan investasi besar untuk membangun infrastruktur dasar seperti Jalan Trans Papua, pelabuhan perintis, konektivitas udara, dan jaringan telekomunikasi. Namun, momen krusial muncul ketika pada awal 2025 Indonesia secara resmi meluncurkan jalur ekspor langsung dari Pelabuhan Depre, Jayapura ke Papua Nugini, Pulau Solomon, dan bahkan pelabuhan kecil di utara Australia. Ini lebih dari sekedar rute pelayaran baru. Ini adalah tanda bahwa Papua kini menjadi aktor penting dalam perdagangan ekonomi regional. Pelabuhan Depre berfungsi sebagai pusat logistik modern yang terhubung dengan industri berbasis sumber daya alam Papua. Dari komoditas unggulan seperti kopi Wamena yang kini masuk dalam daftar minuman premium dunia hingga hasil tambang logam tanah jarang serta komoditas laut yang kaya protein, Papua kini bukan hanya penghasil bahan mentah, tetapi juga titik awal pemrosesan yang terhubung langsung dengan pasar internasional. Efisiensi logistik mengalami peningkatan signifikan. Biaya distribusi dari Papua ke Pasifik Selatan dan Australia turun hingga 30%. Waktu pengiriman yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya hitungan hari. Hal ini menciptakan kesempatan baru bagi UMKM lokal dan pelaku ekspor nasional untuk memanfaatkan potensi timur Indonesia secara langsung. Namun, aspek yang lebih dalam terjadi di dunia diplomasi ketika jalur ekspor ini diumumkan. Papua Nugini menyatakan dukungannya dan bahkan menawarkan kolaborasi lintas sektor yang belum pernah ada sebelumnya. Pemerintah Papua Nugini, melalui Perdana Menteri James Marape, menegaskan komitmennya untuk membuka koridor ekonomi dengan Indonesia melalui perkuatan kerjasama di bidang energi, pendidikan lintas batas, dan pengelolaan sumber daya perbatasan. Sementara itu, Indonesia merespons dengan cepat dengan membangun konsulat baru, forum perdagangan bilateral, serta program pelatihan tenaga kerja terpadu bagi pemuda di wilayah perbatasan kedua negara. Hubungan yang semakin kuat ini langsung berdampak pada konstelasi strategis kawasan. Australia, yang selama ini menganggap dirinya sebagai penjaga stabilitas Pasifik, kini menyaksikan bagaimana mitra-mitra lamanya di Pasifik Selatan mulai membuka peluang kerjasama baru dengan Jakarta. Negara-negara seperti Fiji, Kepulauan Solomon, bahkan Vanuatu mulai mengeksplorasi pendekatan ekonomi yang lebih setara dengan Indonesia. Mereka melihat pembangunan nyata di Papua sebagai bukti bahwa pendekatan pembangunan yang berbasis pada keterlibatan langsung rakyat jauh lebih menguntungkan dibandingkan bantuan bersyarat dari kekuatan asing. Ini semua menyebabkan posisi Australia terguncang karena pengaruh historis yang selama ini mereka andalkan mulai tersisihkan oleh pendekatan ekonomi yang nyata dari Indonesia. Langkah yang diambil oleh Indonesia ini tidak sekadar tentang memindahkan pelabuhan atau mendirikan pabrik, tetapi juga tentang merombak kembali narasi geopolitik di kawasan ini. Jika sebelumnya Papua selalu dikaitkan dengan ketegangan dan gerakan separatis, sekarang citra itu mulai memudar berkat pembangunan yang nyata, yang secara langsung memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat setempat. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, beasiswa untuk ekspor, dan keterlibatan masyarakat adat dalam rantai pasokan ekspor menjadi faktor kunci dari pendekatan baru ini. Dengan kata lain, pembangunan ini tidak hanya berfokus pada angka produk domestik bruto, tetapi juga menciptakan rasa keterikatan yang kuat dari penduduk Papua terhadap kemajuan nasional. Dampak dari perubahan ini tidak bisa diabaikan. Indonesia tidak hanya mendapatkan pengakuan dari kawasan atas keberhasilan dalam membangun wilayah terpencil,
tetapi juga menguatkan klaim kedaulatannya secara nyata. Saat negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia terus mengangkat isu hak asasi manusia di Papua sebagai alat untuk tekanan politik, Indonesia kini memiliki jawaban yang konkret. Pembangunan yang bersifat inklusif, diplomasi yang produktif, dan konektivitas ekonomi yang nyata. Dunia pun mulai menyadari bahwa pendekatan pembangunan dari dalam lebih berdampak dibandingkan dengan intervensi dari luar. Ini bukan sekadar kemenangan dalam narasi, tetapi pencapaian berbasis fakta. Dalam konteks ekonomi global, kehadiran Indonesia di pasar ekspor Pasifik Selatan membuka babak baru untuk perdagangan regional. Dalam waktu dekat, Papua dapat berperan sebagai simpul penting dalam jalur distribusi Indo-Pasifik. Menghubungkan produk-produk dari ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan dengan negara-negara Pasifik. Pusat distribusi baru mulai dibangun di Sorong dan Biak sebagai tambahan untuk pelabuhan utama di Depre. Perusahaan logistik internasional pun mulai mempertimbangkan Papua sebagai lokasi strategis untuk pusat distribusi di kawasan. Bahkan, beberapa perusahaan teknologi dari Jepang dan Singapura mulai membuka pusat pelatihan dan cabang logistik di Jayapura. Namun, tentu saja, keberhasilan ini belum menjamin ketenangan yang permanen. Australia, yang merasa kehilangan pengaruh, kemungkinan akan mencoba melakukan kontranarasi. Ini bisa dilakukan melalui program bantuan baru, pendekatan budaya, atau bahkan dengan meningkatkan kehadiran militernya di utara untuk mempertahankan pengaruhnya atas negara kecil di Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Jakarta perlu menjalankan diplomasi lunak dengan cermat dan konsisten. Mempertahankan hubungan dengan negara-negara Melanesia tanpa menimbulkan ketegangan dengan Canberra. Stabilitas dan kepercayaan menjadi faktor utama bagi Indonesia dalam memperluas perannya. Jika tren ini terus berlanjut dalam 5 tahun ke depan, Papua tidak hanya akan menjadi wajah baru pembangunan Indonesia, tetapi juga penentu baru dalam hubungan luar negeri negara ini di Pasifik. Jalur perdagangan timur bisa merubah peta dominasi logistik Indonesia yang selama ini cenderung terpusat di Jawa. Wilayah seperti Nabire, Fakfak, dan Merauke akan menjadi titik-titik baru dalam peta ekonomi regional. Pusat gravitasi Indonesia bergerak ke arah timur, dan dunia mulai menyadarinya. Transformasi yang berlangsung di Papua bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur atau peningkatan ekonomi, tetapi juga merupakan perubahan paradigma dalam cara kita melihat dan memperlakukan bagian timur Indonesia. Dari perspektif yang sebelumnya dianggap terpinggirkan dan penuh konflik, kini Papua muncul sebagai pusat pertumbuhan yang menjanjikan, simpul logistik strategis, dan poros baru dalam peta geopolitik dan perdagangan di Indo-Pasifik. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah, masyarakat setempat, dan mitra regional yang saling berkolaborasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pendekatan pembangunan yang berasal dari keterlibatan aktif masyarakat, pengintegrasian budaya lokal, serta penekanan pada pengembangan sumber daya manusia telah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan merupakan kunci utama. Selain itu, langkah-langkah diplomasi yang cerdas dan berkelanjutan membuka jalan bagi kolaborasi yang sebelumnya sulit dijalin, merubah pengaruh tradisional, dan menciptakan kesempatan baru bagi Indonesia untuk berperan sebagai kekuatan regional yang terbuka dan berdaulat. Namun, tentu saja masih terdapat berbagai tantangan. Persaingan dalam geopolitik dan usaha negara-negara lain untuk mempertahankan kekuasaan mereka di kawasan ini memaksa Indonesia untuk tetap waspada dan konsisten dalam menjalankan taktik diplomasi yang halus dan strategis. Namun, momentum yang telah terbentuk perlu dijaga dengan baik supaya Papua tidak hanya sekadar menjadi simbol pembangunan, melainkan juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia dapat berdiri kokoh dan bersinar di kancah internasional. Dengan jalur perdagangan yang terbuka, konektivitas yang semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi yang merata, Papua serta wilayah timur Indonesia akan menjadi wajah baru bangsa ini yang mampu membawa Indonesia menuju era kejayaan yang baru. Saatnya kita semua bersatu untuk mendukung dan mengawal kemajuan ini, memastikan Papua benar-benar menjadi jendela masa depan yang cerah bagi seluruh masyarakat Indonesia.